Telah bergabung bersama pengamat sepak bola, Roni Pangemanan. Halo, selamat pagi, Bung Roni. Selamat pagi, Selamat Bung. pagi, kamu Iya. dan Nuke. Gimana kabarnya pagi hari ini? Kita semua Mendengar kita sama-sama menyaksikan bagaimana kemenangan begitu ya timnas U23. Dan kemarin kita sudah menyaksikan bagaimana serunya pertandingan pada pagi tadi. Nah, bagaimana Anda melihat seperti yang permainan yang tadi sudah dilaksanakan? Saya kira ini permainan fantastis ya, luar biasa yang sudah ditampilkan oleh anak-anak. Tidak ada satupun yang bisa menduga bahwa kita bisa melaju sampai sejauh ini. Ada di babak semifinal. Lolos aja ke babak perempat final sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Tapi kita sekarang sudah ada di babak semifinal. Dan tidak gampang, tidak mudah untuk mengalahkan tim favorit unggulan. Juara 2020 mereka juara, Korea Selatan. Ya karena Korea Selatan itu di grup B, mereka tuh 3 kali menang tanpa pernah kebobolan. Jadi ini yang membuat saya bilang ini luar biasa penampilan kita. Dan lebih fantastis lagi, dari semua aspek, dari semua statistik kita bisa menang. Ini pertama kali untuk kita bisa unggul. Penguasaan bola kita 53%, 47% untuk Korea. Kita melepaskan 21 percobaan menembak ke gawang mereka, 5 diantaranya on target. Itu luar biasa. Korea cuma 8 kali percobaan menembak, hanya 2 on target. Bahkan di babak pertama mereka 0 on target, hanya 1 kali bisa menembak. Jadi memperlihatkan bahwa koordinasi kita di lini belakang itu oke. Ya, kemudian bagaimana juga kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk bisa membuat gol. Namun memang masih ada catatan-catatan penting di balik kemenangan kita ini, kesuksesan kita ini lolos karena terlalu banyak peluang juga. Kalau bisa melihat dari 5 on target yang kita dapatkan, mestinya 5-5 bisa membuat gol. Tapi ini yang harus dievaluasi oleh Sintayong untuk menghadapi pertandingan antara Arab Saudi atau Uzbekistan di babak semifinal. Dan posisi kita untuk bisa menatap Olimpiade musim panas di Paris ya pada 2024 sudah di depan mata. Selangkah lagi kita bisa akan sukses menuju ke sana. Dan ini makin bangga buat kita semua, buat pencinta sepak bola Indonesia. Gitu. Oke, Bung. Mas. Iya, ini sangat apresiasi sekali kita melihat permainan yang baru saja tadi kita lihat ya, Bung. Nah, ini pencapaian coach dari Sintayong yang mampu membawa akhirnya Garuda Muda bisa berhasil sampai ke semifinal. Pertama kali untuk Indonesia. Betul. Coach Roni melihatnya, apa sih mungkin trik-trik khusus yang membedakan coach sebelumnya dengan coach Sintayong ini, Bung? Saya kira pendekatan dia terhadap pemain, bagaimana motivasi dia. Pertama ketika dia datang yang dia benahi adalah fisik pemain kita. Itu paling penting. Disiplin pemain-pemain kita yang kurang dirasakan. Nyali kita bermain. Itu biasanya kan dia katakan kita sulit untuk bisa mengalahkan tim yang lebih diunggulkan. Tapi sekarang kita tidak pernah takut. Itu rasa takut itu yang dihilangkan oleh STY. Ya, kemudian mental kita, membangun mental kita ini harus kuat. Rasa percaya diri masuk lapangan, menatap laga ini dengan optimis. Itu harus mereka dapatkan dan kita kelihatan di sini. Selama kita bertanding, bagaimana kita menghadapi tim-tim kuat seperti Australia, Yordania dan sekarang ya barusan lewat itu Korea Selatan. Itu kita anak-anak bermain dengan rasa percaya yang luar biasa mereka tampil. Tidak ada rasa takut, nyali yang bagus, kerja keras di lapangan, organisasi permainan di belakang juga oke, ya di tengah apalagi kita bagus. Dan ini yang harus dipertahankan terus. Jadi STY melakukan suatu hal yang bagus yang tidak juga memang dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Makanya wajar kalau PSSI, Pak Erick Thohir sebagai ketua umum memperpanjang dia sampai 2027. Artinya ada 3 tahun ke depan dia juga harus bisa membesut menangani tim U23 dan tim senior. Karena kita juga masih punya harapan untuk lolos Piala Dunia. Ya prestasi yang luar biasa. Kita akan lolos ke putaran ketiga nantinya di saat kita mengalahkan Irak atau Filipina pada bulan Juni yang akan datang. Gitu Mbak Nuga. Iya, Bung, kalau kita ketahui bahwa tadi permainan ini kan dari Korea Selatan, pelatih mendapatkan kartu merah ya. Dan juga dalam, padahal dari Korea Selatan sendiri memiliki 10 pemain. Nah, Anda melihat mental dari Korea Selatan ini seperti apa, Bung? Wah ini luar biasa kalau bicara. Ini kan tim yang sebenarnya levelnya itu di Piala Asia ini itu calon juara mereka. Selain Jepang, mereka kalahin Jepang. Justru Jepang yang lolos ke babak semifinal, mereka kalah. Ya kan di satu grup. Kemudian Qatar yang tadinya mengalahkan kita justru menangis. Mereka tidak mampu lolos, justru kita yang lolos. Jadi kalau melihat Korea Selatan secara mental bagus. Mereka tidak pernah takut juga. Ya itu yang diterapkan oleh STY kan, Sintayong terhadap pemain kita, dia bawa, dia tahu karakter pemain-pemain Korea ini. Mereka pantang menyerah sebelum pertandingan berakhir. Ketika mereka bermain dengan 10 pemain,
di saat pemain terbaik mereka itu yang keluar kartu merah tidak main-main. Itu pemain yang sudah mencetak 3 gol, pencetak gol terbanyak mereka sejauh ini, ya. Lee Jung Jun yang diusir keluar setelah menginjak kaki dari Justin Hubner. Tapi lihatlah mental mereka, dengan 10 pemain mereka bermain sama seperti bermain dengan 11 pemain. Bahkan mereka masih bisa mengejar ketinggalan kita, ya. Dari itu menjadi 2-2, ya kan, lawan kita. Jadi luar biasa saya pikir, ya. Mereka keberanian mereka untuk keluar menyerang, kecuali dalam perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, mereka mencoba untuk mengamankan ini dengan lebih banyak bertahan. Ya, makanya kita lebih banyak juga dapat peluang di sini, banyak menyerang. Jadi Korea itu berpikir ketika adu penalti mereka bisa ambil di sini. Tapi mereka tetap salah di sini, salah berpikir bahwa ternyata kita juga siap. Dan STY itu tahu untuk bisa menempatkan pemain-pemain mana yang akan mengambil penalti. Jadi luar biasa saya pikir taktik, strategi yang dilakukan oleh STY melawan rekan pernah tim nasional dia, ya, pelatih dari Korea Selatan, ya, Hwang Son Hong ini, begitu. Tapi Bung, ini menarik sekali untuk kita bahas. Selain dari pengaruh Coach Sintayong, ada faktor-faktor lain nggak sih Bung yang Bung Roni lihat dari permainan tadi tim U23 mungkin selain faktor dari Coach, ada faktor lain nggak Bung yang membuat akhirnya permainan dari tim Indonesia tadi itu sangat berbeda? Kita juga tidak boleh mengenyampingkan, yaitu pemain ke-12 di sini adalah supporter kita. Itu harus kita apresiasi, luar biasa. Tanpa dukungan supporter, ya, ini sulit bagi kita untuk bisa. Jadi anak-anak itu bermain juga dengan motivasi tinggi, semangat juang yang bagus, kerja keras di lapangan, karena dukungan yang luar biasa dari supporter kita. Bayangin kalau mereka bisa datang 5.000 bahkan lebih sampai 7.000, saya dengar mereka seat itu mereka beli, dan bukan cuma dari Qatar, dari negara-negara di sekitar Teluk ini mereka bisa datang dari Arab Saudi, dari mana-mana, dari Kuwait. Itu bagus sekali, belum dari Indonesia yang datang melihat langsung. Jadi itu yang saya pikir saya harus memuji, ya, bagaimana fanatisme dari pendukung kita terhadap tim nasional. Itu yang mencerminkan bahwa pemain-pemain kita juga bersemangat di lapangan. Bayangkan kalau tidak ada pendukung sama sekali. Ya. Ini akan malas-malasan juga. Karena ini makanya ini penting. Di samping faktor-faktor lainnya saya lihat tadi itu yang semangat mereka, disiplin bermain, kerja keras, kedewasaan dalam bermain mereka, ya, dan ada ketenangan di sini. Tidak seperti sebelum-sebelumnya ketika di-pressing oleh lawan banyak kehilangan bola. Tapi sekarang jauh berbeda. STY menanamkan para pemain-pemain untuk lebih tenang. Jangan gampang panik sepanjang pertandingan. Walaupun di hadapan Anda itu adalah pemain-pemain Korea. Jadi kita sama level kita. Kita sudah mengalahkan Australia, kita sudah mengalahkan Jordania, mengapa tidak? Kita bisa mengalahkan Korea Selatan. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam sepak bola. Anda bisa melakukan itu dengan baik, dan anak-anak itu terpacu dengan motivasi ini. Dan mereka bisa membuktikan, dan kita bisa masuk ke semifinal saat ini. Gitu. Ya, tentunya selain peran dari Coach Sintayong, supporter itu juga penting begitu ya, Coach, Bung, ya? Oke, Bung Roni, tadi kita sempat melihat ini ada drama yang dianulir tendangan penalti Korea Selatan. Anda melihat ini, pengamatan Anda seperti apa? Karena sempat ramai begitu ya di sosial media, netizen juga mengomentari itu. Ini pertandingan yang epik, yang penuh drama sebenarnya. Dari awal pertandingan di menit ke-8 aja tembakan dari Korea, Lee Kang-hee itu pemain yang dianulir kan. Karena akhirnya ada VAR, mereka bisa menembak dan ada offside di sana. Ya, kemudian bagaimana setelah adu penalti juga kita bisa melihat Justin Hubner menembak bola dan pertandingan sempat ditahan, tapi kiper itu bergerak lebih dulu, akhirnya dianulir lagi, tembakan lagi. Karena kalau Justin Hubner itu gagal, kita gagal habis. Tapi penembak setelah dapat kesempatan kedua dia menyelesaikan dengan baik. Jadi drama-drama ini yang luar biasa. Arkan Fikri, penembak yang menentukan ketika pemain mereka, ya, Kang Sonjon ini gagal, ada di Arkan Fikri sebenarnya. Dia kalau dia masuk selesai pertandingan, tidak perlu perpanjang sampai kita menang 11-10. Tapi akhirnya dia tidak mampu melakukan itu. Ini pertandingan semakin seru lagi. Jadi memang ini pertandingan yang penuh emosional, epik sekali, ya, dramatis sekali sepanjang laga, baik dari 90 menit, kemudian diperpanjang 30 menit, drama adu penalti. Ini luar biasa. Hernando Ari bisa menggagalkan 2 tendangan. Jadi saya pikir walaupun Pratama Arhan sebagai pahlawan yang menentukan kemenangan kita untuk lolos, tapi jangan melupakan dengan Hernando Ari, penjaga gawang kita, karena dia menyelamatkan 2 kali, ya, dari Kang Son Yon yang dia selamat, dan Lee Kang-hee yang penembak terakhir mereka. Jadi dia juga tampil luar biasa pengaruhnya. Secara overall, saya bilang semua pemain sudah bermain dengan baik, ya, karena ini kan sebuah tim. Jadi kita harus mengapresiasi semua pemain tampil sangat bagus demi untuk Merah Putih.
Jadi selamat buat Garuda Muda, gitu Mbak. Oke, Bung, ini melihat nanti peluang ke depannya, apalagi kan kita masih menunggu nih pemenang antara Arab Saudi dan juga Uzbekistan gitu ya. Nah ini tim U23 kita nih persiapannya harus seperti apa Bung? Apalagi melihat peluang sekarang kita sudah bisa mengalahkan Korea Selatan dan masuk ke semifinal. Iya, tapi setelah kita masuk semifinal tentunya ini kita lebih enak buat kita. Pemain-pemain enjoy aja, nikmati permainan karena sudah sampai di 4 besar. Jadi peluang untuk bisa hadir di Paris untuk Olimpiade musim panas itu sudah di depan mata. Jadi pasti semua tim yang akan melawan kita sekarang itu sudah agak ya was-was, ya ketar-ketir juga karena mereka sudah melihat 3 tim kuat tumbang melawan Indonesia, Australia, Yordania dan Korea Selatan. Jadi siapapun yang akan lawan kita, mau Arab Saudi, mau Uzbek, mereka akan hati-hati melawan kita. Mereka juga bisa melihat rekaman-rekaman di video pasti penampilan kita. Dan bukan tidak mungkin kita akan ke final. Karena kalau anak-anak ini bermain dengan lebih tenang, mereka bermain memanfaatkan hal-hal yang bagus. Kalau di kotak penalti jangan terlalu membuang-buang peluang. Seperti yang tadi kan banyak. Marcelino ada 2 kali. Ya, di depan gawang ada satu Rafael Struijk juga. Ya, Pratama Arhan juga membuang peluang. Jadi ada banyak sebenarnya. Seharusnya kita bisa menang dalam 90 menit. Ini juga akan menjadi evaluasi bagi STY. Dan kalau bicara di peluang di semifinal, saya masih meyakini. Kalau mereka bermain seperti lawan Korea, seperti lawan Jordania, kita bisa menembus final. Dan bukan tidak mungkin juara. Itu sudah di depan mata, Pak. Jadi kita berdoa aja bersama-sama agar tim ini bisa sukses di Qatar ini. Amin, kita doakan bersama. Bung Roni, tapi kalau Anda boleh memilih nih, untuk kedepannya, untuk dalam semifinal ini, milih lawan siapa? Arab Saudi atau Uzbekistan? Karena kan kita sebagaimana kita tahu kalau Arab Saudi ini adalah juara pertahanan gitu ya. Juara bertahan mereka di 2022 ya juara bertahan. Uzbek juga tim yang kuat. Ya dua-dua. Jadi siapapun sebenarnya kita harus siap. Tidak perlu kita memilih-milih kan. Kita juga tidak memilih Korea akan berhadapan dengan Korea karena Korea kan tim bagus, tim yang sangat kuat. Tapi kita akhirnya berhadapan dengan mereka dan kita bisa menang. Jadi siapapun kita bisa lawan. Nah, kita kalau dengan Arab dalam pertandingan uji coba sebelum kita ke sini di Dubai, kita kalahkan dengan 3-1 melawan mereka. Jadi setidaknya STY sudah tahu kalau seandainya kita ketemu Arab Saudi. Uzbek juga tim yang sangat baik, sangat kuat. Namun melihat kita sekarang sudah ada di semifinal, dengan komposisi pemain yang bagus saat ini, saya pikir kita ini dalam level yang sama seperti Uzbekistan dan Arab Saudi. Jadi peluang menang itu cukup besar buat kita juga. Ya tergantung anak-anak untuk bisa bermain di lapangan, bagaimana mereka bisa enjoy, lebih tenang lagi, ya, dengan fokus, dengan mental yang bagus, saya pikir kita bisa melewati laga-laga yang sulit, siapapun itu. Iya, tapi tadi Bung, kita juga melihat banyak peluang-peluang yang terlewatkan oleh timnas U23 kita ya Bung ya. Nah ini kebobolan juga tadi 2 gol juga nih Bung. Nah Bung, catatan mungkin buat timnas kita nanti ke depannya di semifinal seperti apa, biar tidak terulang lagi yang seperti ini. Pasti mereka akan belajar. Siapa tahu akan putar lagi, kemudian mereka akan duduk bersama untuk melihat kenapa bisa tidak masuk bolanya. Marcelino pernah sekali untuk memaksakan diri, mestinya dia harus bisa mengumpan ke Witan atau ke Rafael Struijk. Dia memaksakan untuk menembak di depan gawang. Ya, Rafael Struijk ketika mendapatkan umpan juga sekali di babak pertama itu di menit 31 menembak ke arah yang tengah bukan ke pojok. Jadi memang ada banyak hal di sini yang tapi harus kita syukuri juga bahwa kita adalah tim pertama di Piala Asia ini yang membobolkan gawang Korea karena Korea di fase grup mereka tidak bobol, memasukkan 4 tanpa kebobolan. Nah kita lah, bahkan tidak tanggung-tanggung 2 gol yang kita bisa bobol. Cuma memang finishing kita ini perlu diperbaiki. Ya, pemain-pemain juga lain depan, jangan terlalu egois untuk bermain. Kalau bisa umpan, ya kita umpan aja kepada pemain yang lebih terbuka, lebih punya posisi untuk bisa mencetak gol. Jadi ini adalah suatu pelajaran buat pemain-pemain kita, karena untuk menghadapi semifinal tidak mudah juga. Baik Uzbek dan juga dengan Arab Saudi. Begitu Mbak. Ya, Bung Roni, terakhir, bagaimana peluang Indonesia ini melaju ke Olimpiade Paris? Apakah dengan melaju ke semifinal ini juga sudah pasti mendapatkan tiket Olimpiade? Itu diregulasikan peringkat pertama, kedua, ketiga langsung lolos. Artinya kalau kita pun kalah misalnya, seandainya kalah ya dari di semifinal, kita masih punya peluang untuk perebutan tempat ketiga. Langsung lolos. Ya, apalagi kalau kita ke final udah otomatis itu mau kalah pun di final juga nggak apa-apa. Tetap lolos. Jadi 1, 2, 3 langsung lolos. Nanti peringkat keempat itu punya peluang juga untuk lolos ke Paris, akan bertarung play-off menghadapi wakil dari Afrika. Dalam hal ini Guinea yang wakil Afrika. Sehingga peluang kita juga terbuka untuk bisa lolos.
Tapi saya masih meyakini, melihat penampilan seperti ini, dengan rasa percaya diri yang tinggi dari anak-anak, kita bisa ke final. Dan artinya kalau kita sudah ke final, ya sudah pasti, tiket sudah di tangan untuk bisa melaju ke Olimpiade. Dan ini juga sejarah besar ya bagi kita, untuk pertama kali dalam sejarah kita bisa hadir di Olimpiade. Sepak bola U23 kita ini fantastis nih. Begitu, Mbak. Ya, baik Bung Roni, terima kasih banyak untuk waktunya Bung. Kita berdoa, kita dan yakin bahwa timnas U23 ini bisa memenangkan siapa tahu ya tiket ke Paris Olimpiade. Bung Roni, terima kasih Bang. Ya, sama-sama.